Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Wirya Putra Kalingga. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu saya minta perhatiannya, karena yang saya sampaikan tidak akan memakan waktu Anda lebih dari 10 menit, bahkan tidak lebih dari 5 menit. Oleh karena itu mohon bersabar dan mari kita mulai. Indonesia merupakan negara yang kita tinggali saat ini. Negara di mana kita menginjakkan kaki kita saat ini. Negara yang penuh dengan kebudayaan. Negara yang penuh dengan keanekaragaman bahasa. Negara yang penuh dengan keanekaragaman ras, agama, bahkan kulinernya juga. Dulu, Indonesia dijuluki sebagai macan Asia. Kenapa? Karena kehebatan Indonesia saat itu dan kesatuan serta persatuan Indonesia sangat kokoh, sehingga membuat takut negara lain. Tapi sekarang Indonesia disebut sebagai macan Asia yang tertidur, karena saat ini negara Indonesia melemah dan kesatuan serta persatuan Indonesia mulai runtuh. Apa yang membuat Indonesia tidak sekuat dulu? Ternyata itu karena menurunnya budaya membaca literasi masyarakat saat ini. Dan kondisi ini diperburuk dengan adanya wabah virus COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan melanda dunia. Tapi apa hubungannya dengan melemahnya Indonesia saat ini? Sebenarnya banyak sekali jawabannya. Tapi yang saya yakini adalah dengan menurunnya budaya membaca literasi adalah banyak terjadinya kesalahpahaman, bahkan sampai terjadi banyak pertempuran tak berarti karena hal tersebut. Tapi banyak yang bertanya-tanya, bagaimana pengaruh menurunnya budaya membaca literatur dengan melemahnya Indonesia saat ini? Melemahnya membaca literatur berdampak pada rentannya masyarakat Indonesia saat ini terkena hoax atau biasa kita sebut sebagai berita palsu. Menurunnya minat membaca pada masyarakat Indonesia juga menyebabkan mudahnya berita palsu untuk menyebar luas merajalela tanpa disaring terlebih dahulu. Dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang hanya menyimpulkan tanpa berpikir panjang, sehingga berita seharusnya yang berisi dengan berbagai fakta justru terbalik, berisi dengan berbagai hoax dan menyebar merajalela di media sosial tanpa ada penyaringan terlebih dahulu. Dengan kondisi Indonesia saat ini yang terkena wabah virus COVID-19, sehingga menuntut para siswa-siswi maupun para pelajar untuk belajar dan bersekolah dari rumah. Hal tersebut juga mempengaruhi pola pikir pelajar Indonesia dan mengakibatkan menurunnya literatur membaca bagi para pelajar maupun para siswa-siswi. Banyak yang memilih gadget dan bermain media sosial daripada membaca literatur pendidikan mereka. Dan karena hal itu pula, para pelajar menjadi kecanduan pada gadget dan lebih parahnya juga mereka termakan berita palsu atau hoax. Bukannya diselesaikan dengan damai, mereka lebih memilih bertengkar di kolom komentar dan saling menghina satu sama lain karena ketidaksamaan pola pikir dan kurangnya mereka mengorek informasi dari berita tersebut. Bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan literatur membaca kita? Caranya adalah dengan rajin mengorek informasi dari sebuah literatur selama mungkin ataupun secukup mungkin agar kita tidak termakan berita hoax. Juga sebagai upaya peningkatan kita terhadap budaya membaca. Jika melalui sebuah buku, maka kalian bisa membaca buku tersebut minimal 30 menit. Setidaknya itu cukup untuk mengorek sebuah informasi. Tapi bagaimana kalau melalui gadget? Bisa dengan cara memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, atau dengan cara membaca artikel berita sebanyak-banyaknya, sehingga kita tidak termakan berita hoax atau berita palsu dan kita tetap rajin membaca meskipun itu bukan membaca di buku. Baiklah, cukup sekian dari saya. Bagaimana tidak sampai 10 menit bukan? Tidak sampai 5 menit bukan? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan kesabarannya. Semoga Indonesia bangkit kembali dengan terwujudnya budaya membaca literatur agar generasi mendatang bisa hidup aman, damai, dan tentram, terbebas dari pembodohan. Baiklah, saya Wirya Putra Kalingga, cukup sampai di sini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.